Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa lagi di hari yang kedua pada acara pengenalan lingkungan sekolah SDS Caritas Santo Stefanus. Untuk hari yang kedua ini akan ada beberapa rangkaian acara. Acara yang pertama, kita akan mengikuti penyampaian tata tertib kesiswaan, dilanjutkan dengan penyampaian kurikulum. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu anak Indonesia. Selanjutnya akan ada penyampaian program pembelajaran jarak jauh. Dan rangkaian acara yang terakhir, kita akan menyaksikan bersama-sama video pengenalan lingkungan sekolah di lingkungan SDS Caritas Santo Stefanus. Baik, kita akan lanjutkan dengan acara yang pertama. Selamat mengikuti. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat. Kita akan mulai belajar lagi di tahun pelajaran 2020-2021. Kita tetap belajar dari rumah ya anak-anak, tetap semangat. Nah, Ibu akan menyampaikan tata tertib belajar dari jauh. Pembelajaran jarak jauh. Pertama, absensi pukul 7. Melalui Google Classroom. Kemudian anak-anak melanjutkan belajar pukul 8. Yang kedua, anak-anak memakai seragam sekolah selama PJJ sesuai peraturan dan jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, wajib mengerjakan tugas sesuai yang disampaikan guru. 4. Jika peserta didik tidak bisa memenuhi tata tertib tersebut, mohon peserta didik atau wali murid menginformasikan kepada wali kelas masing-masing atau guru pengampu mata pelajaran. Tetap semangat ya anak-anak. Caritas! Yes, yes, yes! Salam rindu untuk semuanya. Semangat pagi anak-anak SD Caritas Santo Stefanus. Bagaimana kabar kalian? Suster, Bapak dan Ibu guru berharap kalian dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan tetap semangat. Oke? Semangat dalam berdoa. Tetap semangat dalam belajar dan juga tetap semangat dalam berbuat baik kepada sesama, supaya Ananda semua menjadi orang yang hebat, yang bersiap menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Seperti apa yang akan datang? Mari kita saksikan film berikut ini. Kita hidup di zaman teknologi yang canggih, yang semuanya serba otomatis, serba digital atau listrik, dan semakin banyak kecerdasan buatan manusia yang dioperasikan anak-anak, seperti robot dan komputer yang canggih-canggih. Memang manusia semakin cerdas membuat alat-alat untuk memudahkan kehidupannya. Dan anak-anak sekalian, kita semua sedang menuju zaman emas, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia jaya. Bangsa Indonesia saat itu diharapkan bisa memimpin dan menjadi teladan di dunia internasional. Untuk itu, coba pikirkan apa yang harus anak-anak lakukan. Anak-anak, mengapa mama dan papa menyekolahkan anak-anaknya untuk dididik di SDS Caritas? Ya,
Karena SD Caritas memiliki tujuan dan cita-cita jauh ke depan, yaitu yang dituangkan dalam, mari kita perhatikan visi dan misi SDS Caritas Santo Stefanus. Di Caritas Santo Stefanus ini, kalian mengalami komunitas pendidikan yang transformatif. Transformatif itu seperti apa sih? Cerdas, inovatif, proaktif, dan peduli lingkungan. Dan kalian diajak untuk membangun komunitas pendidikan yang berbudaya cinta kasih. Seperti apa sih cinta kasih? Sikap gembira, sederhana, sukacita, dan kurban. Dan anak-anak, kalian juga diajak untuk mengembangkan komunitas pendidikan yang bersaudara dengan sikap inklusif, plural, integritas, dan sinergi. Dan itu semua dituangkan dalam tujuan sekolah. Anak-anak, SDS Caritas Santo Stefanus selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan siswanya. Untuk itu, KKM atau kriteria ketuntasan minimal atau yang disebut dengan syarat tuntas belajar, ketika nilai kalian terendahnya adalah nilai 75, tidak boleh kurang dari itu. Anak-anak, KKM ini sudah diolah dan diproses dalam rapat Dewan Guru SDS Caritas Santo Stefanus. Ternyata semua muatan atau mata pelajaran KKM-nya adalah 75. Anak-anak, tujuan KKM dinaikkan karena anak-anak SDS Caritas Santo Stefanus saat ini memang hebat prestasi di tahun yang lalu. Didukung kondisi SDS Caritas yang memadai. Dibuktikan ketika dinilai pemerintah saat akreditasi, puji Tuhan anak-anak, nilai kita 97, tepuk tangan yuk. Sehingga predikatnya adalah A. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Dan anak-anak diharapkan semakin bersemangat belajar, sehingga hasil belajarnya bagus dan membanggakan. Anak-anak, ketika KKM 75, bagaimana predikat atau sebutan kualitas nilai anak-anakku ini? Mari kita perhatikan gambar rentang nilai. Kapan anak-anak memperoleh nilai A, B, atau C. Jadi anak-anak, ketika KKM 75 dan pada saat penilaian nilaimu adalah 92 sampai 100, maka kalian termasuk sangat baik atau A. Dan ketika nilai kalian 84 sampai 91, nilai kalian adalah baik atau B. Dan ketika nilai kalian 75 sampai dengan 83, predikat kalian adalah cukup atau C. Tetapi ketika nilai kalian 74 atau kurang dari 74, maka predikat kalian perlu bimbingan atau nilainya D. Nah, itulah perlunya remedial ya anak-anak, supaya nilainya menjadi bagus. Anak-anak sudah 4 bulan, tepatnya sejak 16 Maret 2020 yang lalu, kita mendapat tantangan belajar ya anak-anak. Coba karena apa? Kalian harus belajar di rumah. Ya, karena pandemi COVID-19. Sudah banyak ya korban yang terjangkit, yang meninggal. Nah, supaya kita tidak tertular, maka kita harus menjaga apa ya namanya? Ya, physical distancing. Kita harus isolasi mandiri, tinggal di rumah, belajar di rumah. Itu yang paling aman. Maka anak-anak, marilah kita fokus pada cita-cita mulia kita dengan belajar sistem atau cara pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ.
Yang kita pelajari anak-anak sama dengan tahun yang lalu, hanya berbeda strateginya. Kita sekarang strateginya adalah blended learning. Jadi blended learning ini artinya ya anak-anak ya, belajar secara gabungan, campuran, ramuan dari berbagai jenis pembelajaran. Kita belajar daring anak-anak, artinya dalam jaringan. Kita menggunakan internet seperti tahun yang lalu sudah kita lakukan. Ada WA, nanti ada Google Classroom, nanti ada Padlet dan lain sebagainya. Kemudian kita juga belajar luring atau luar jaringan. Anak-anak belajar dari buku cetak, sudah siap buku cetaknya? Kita belajar dari buku catatan, kita belajar dari LK, dan yang lainnya yang tidak berhubungan dengan listrik atau elektronik. Dan jika situasi sudah kondusif, kita akan tatap muka anak-anak. Anak-anak boleh ke sekolah untuk belajar di sekolah. Senang ya anak-anak ya? Tapi kapan itu? Tunggu ya. Kita menunggu keputusan dari dinas yang terkait, dari dinas pendidikan, dari pemerintah daerah, dan dari gugus tugas. Sabar ya anak-anak ya, kita sama-sama rindu untuk bertemu. Anak-anakku semua, apakah ingin sukses belajar sehingga naik kelas? Apa saja sih syarat kenaikan atau kriteria kenaikan kelas? Nah, dengarkan ya. Yang pertama, siswa atau anak-anak semua harus rajin menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. Jadi, anak-anak harus ikut semester 1 rajin, semester 2 juga harus rajin. Syarat kedua, anak-anak harus memiliki nilai baik atau B pada kompetensi sikap spiritual. Itu anak-anak, sikap kepada Tuhan. Apakah anak-anak taat beribadah? Apakah anak-anak penuh syukur? Apakah anak-anak toleransi? Dan bagaimana sikap anak-anak ketika berdoa? Kemudian nilai B ini juga harus dimiliki pada sikap sosial, yaitu sikap kepada sesama dan lingkungannya. Apakah anak-anak jujur? Apakah anak-anak disiplin? Apakah anak-anak tanggung jawab? Apakah anak-anak santun? Dan apakah anak-anak peduli? Nah, sekarang syarat yang ketiga. Nilai rata-rata semester 1 dan semester 2 paling banyak 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan belum tuntas. Jadi anak-anak paling banyak 3 mata pelajaran yang belum tuntas. Dan ini penting. Yang keempat, tingkat kehadiran mencapai 80%. Tingkat kehadiran ini dihitung pada saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ maupun nanti pada saat tatap muka. Jadi, ada saatnya kita dalam kelas dunia maya atau virtual anak-anak. Dan kelas virtual yang akan kita lakukan bersama-sama adalah di Google Classroom. Satu bangsaku, satu
Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan Google Classroom. Sebelum itu Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Bulan. Jadi anak-anak bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Bulan. Ibu mengajar komputer di kelas 1, 2, dan 6. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung aja mulai. Yang pertama, anak-anak harus masuk dulu ke dalam akun email yang sudah aktif, atau jika anak-anak yang sudah masuk ke dalam Google Classroom tinggal buka classroom.com, kemudian kita buka halaman pertama. Oke, sebelum itu karena Ibu belum masuk ke dalam Classroom, jadi Ibu akan masuk menggunakan email terlebih dahulu. Ibu masukkan dulu kata sandinya. Kita tunggu dulu. Kemudian di sebelah kanan atas ada aplikasi Google, itu diklik. Kemudian kita cari Classroom. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan Ibu sebagai siswa kelas 6, yaitu kelas 6B. Nah, di sini Ibu guru atau Bapak Ibu guru sudah memposting pengumuman untuk kita mengisi daftar hadir seperti yang terlihat di layar. Selamat pagi anak-anak kelas 6B, silakan tuliskan nama kalian di sini untuk cek kehadiran hari ini tanggal 13 Juli 2020 mata pelajaran IPA. Di sini kita akan menambahkan nama Bulan Mahadewi, lalu nomor absen sesuai format yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di Classroom. Kemudian klik posting. Nah, setelah itu kita cek apakah ada tugas dari Bapak Ibu guru. Oh, ternyata ada tugas. Di sini ada tugas upload poster rantai makanan. Nah, untuk melihat tugasnya itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melihat langsung dari forum ini, nanti akan muncul. Yang kedua, kita bisa mengklik tugas kelas atau classwork, kemudian kita pilih tugas upload poster rantai makanan pada hari ini. Nah, di sini ada petunjuknya, jadi anak-anak harus membaca petunjuknya. Yang pertama, langkah-langkah di halaman awal, klik pada bagian tugas upload poster rantai makanan, kemudian klik file, pilih file yang akan diupload, lalu klik upload. Setelah selesai membaca petunjuk ini, kita akan mengupload tugasnya, tugas yang diminta. Nah, ini Ibu sudah mengklik tugasnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada seperti box tugas Anda, lalu tambah atau buat, kemudian ada tandai sebagai selesai. Nah, kita klik tambah atau buat ini untuk upload. Jika di sini yang diminta file, berarti yang kita upload juga dalam bentuk file. Tetapi kalau di sini yang diminta adalah link, kita akan menguploadnya juga dalam bentuk link. Kita upload dalam bentuk file ya, karena di sini kita disuruh untuk mengupload bentuk file. Klik file, kemudian pilih file dari perangkat Anda, lalu kita cari filenya. Nah, ini rantai makanan, lalu klik open, kemudian upload. Tunggu sampai proses upload selesai. Ya, kita tunggu. Setelah selesai, nanti tugas kita itu akan muncul di bawahnya tulisan tugas Anda di sini. Setelah itu kita klik serahkan. Kenapa harus diklik serahkan? Ini wajib agar Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa betul saya sudah mengerjakan. Nah, setelah itu kita bisa memberikan komentar pribadi ke Bapak Ibu guru. Misalkan saya menuliskan seperti ini. Pak, saya sudah mengupload tugas poster. Terima kasih
Nah, ini lalu kita klik post. Ini nanti akan muncul pada beranda Bapak Ibu guru secara pribadi. Kalau komen yang di sini ini nanti akan muncul secara umum, jadi tidak hanya siswa yang melihat, tetapi siswa lainnya juga akan melihat dalam satu kelas ini. Misalkan ya, saya ketikkan di sini bulan, lalu saya kasih nomor absen, lalu klik post. Nah, ini komentar kelas, kemudian kalau ini komentar pribadi. Sekarang bagaimana cara saya melihat nilai? Siswa dapat melihat nilainya itu setelah guru mengembalikan nilainya. Jadi di dalam classroom siswa dan guru itu berkolaborasi. Ketika siswa mengupload tugas, guru nanti akan langsung memberikan nilainya. Kita bisa melihatnya di sebelah sini. Kita klik kembali, misalkan ini mulai dari awal. Nah, kita klik di sini, lalu klik tugas kelas, kemudian klik tugas upload poster rantai makanan. Klik lagi. Nah, di sini terlihat poin kita. Ternyata saya mendapatkan nilai 95. Jadi langsung terlihat. Jadi anak-anak nggak perlu khawatir kalau nilai saya berapa ya Bu, nilai saya berapa ya Pak. Nggak usah khawatir, karena nanti otomatis akan muncul nilainya ada di sebelah kanan judul tugasnya. Nah, ini sudah dapat jawaban dari guru, good job. Nah, seperti ini. Oke, sekarang untuk mengupload tugas sudah selesai. Sekarang yang kedua adalah kita mau mengerjakan penilaian yang diberikan oleh guru. Kita lihat dulu di forum ada penilaian harian IPA tema rantai makanan. Nah, ini kita klik yang terbaru ya, tugas yang terbaru. Kita klik. Di sini ada petunjuknya, anak-anak wajib untuk membaca petunjuknya. Ini waktunya jam sekian sampai jam sekian, ada tulisannya. Nah, di Google Classroom sendiri, guru itu sudah memberikan batasan waktu. Jadi anak-anak jangan sampai terlambat. Ketika terlambat, nanti sudah tidak bisa lagi untuk membuka tugasnya itu. Harus menghubungi guru yang bersangkutan. Kita baca dulu petunjuknya. Setelah selesai membaca, di sini ada tautan Google Class atau Google Form. Nah, Google Form ini kita klik. Nah, ini halaman awal untuk mengerjakan soal. Kita tulis nama lengkap, nomor absen, password. Tadi PH IPA 6B. PH IPA 6B. Lalu klik berikutnya. Kita kerjakan soalnya. Nah, sudah selesai mengerjakan soal, kita cek kembali soalnya. Apakah jawaban yang tadi sudah kita klik itu betul? Kita cek dulu satu-satu. Nah, setelah selesai cek, kemudian klik kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Lalu kembali lagi ke Classroom. Di dalam Classroom, kita kembali ke tugas atau forum yang penilaian harian IPA. Nah, di sini kita klik. Kemudian di sebelah kanan ada tandai sebagai selesai. Nah, kita klik juga yang tandai sebagai selesai. Ini mengartikan bahwa kita telah mengerjakan penilaian yang diberikan oleh guru. Nah, lalu sama seperti tadi memberikan komentar pribadi. Saya sudah selesai mengerjakan Pak. Kemudian klik posting. Nah, biasanya kalau penilaian harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, itu nilainya tidak langsung muncul, tetapi nilainya akan dimunculkan ketika kesepakatan bersama dengan wali kelas yang lainnya.
baru akan dimunculkan. Seperti itu. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi yang dipelajari dalam Google Classroom sebagai siswa itu yang pertama, kita mengisi daftar hadir. Yang kedua, kita mengupload tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kita mengerjakan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, semuanya itu di dalam Google Classroom. Dan yang perlu diingat adalah anak-anak wajib untuk membaca petunjuk yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalam Google Classroom. Seperti itu. Sudah selesai. Sekian dan terima kasih.